Pada pertemuan terakhir ini di tahun 2020, kita akan membahas salah satu permasalahan remaja generasi alfa, yakni masalah ghosting. Apakah ada yang sudah tahu ghosting itu apa? Atau malah kalian baru dengar ghosting itu apa? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fatimah yang sudah menyempatkan hadir di kegiatan proyek kampanye BK ini. Salah satu hikmah dan dari corona ini yaitu kita bisa bersilaturahmi ya bersama anak-anak di sini, bertatap muka. Mungkin kalau misalnya tidak ada corona, tidak ada alasan untuk kita bersilaturahmi dan berbagi ilmu, sharing ilmu bersama siswa-siswi MTS As-Sakinah seperti itu ya. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, pada kesempatan kali ini Ibu ditemani oleh rekan Ibu Fatimah. Kita masih tetap membahas nih tentang masalah fenomena yang terjadi di kalangan remaja saat ini. Kenapa sih terus dibahas? Karena memang ini cukup menarik ya teman-teman. Menariknya kenapa? Karena remaja adalah masa dimana yang nggak ada habisnya gitu kan untuk dibahas, dari mulai peralihan dari anak-anak menuju remaja, seperti itu, transisi ya. Nah, setelah dua pekan kemarin kita sudah membahas tentang masalah bullying, kemudian pekan kemarin kita membahas tentang permasalahan jatuh cinta. Kali ini kita akan membahas salah satu fenomena remaja, yakni tentang istilah ghosting. Ibu yakin nih, pasti teman-teman di MTS As-Sakinah belum pernah atau bahkan nggak tahu nih ghosting itu apa sih gitu kan ya. Kenapa sih ini harus dibahas dan kenapa sih masalahnya kok ini jadi dipermasalahkan seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya saya serahkan ke Bu Fatimah untuk menjelaskan apa itu ghosting seperti itu. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bu Rini yang sudah memberikan kesempatannya untuk mengundang saya di sini bertemu, atau sebenarnya nggak bertemu secara langsung ya, tapi di sini saya bisa menyampaikan kepada anak-anak yang sholih dan sholihah di MTS As-Sakinah gitu ya. Ya, sebelumnya ingin mengucapkan salam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ditanyakan sama Bu Rini berkaitan dengan fenomena ghosting. Ya betul, tadi ya, ini fenomena ghosting ini fenomena yang saat ini sedang marak begitu ya. Meskipun memang mungkin tidak marak ke seluruh wilayah begitu ya, tapi di kalangan milenial banyak saat ini itu ditemukan fenomena ghosting. Terkait dengan sejarah fenomena ghosting itu sendiri atau kapan adanya, sebenarnya bukan ada pada tahun ini saja, sebelumnya sudah ada fenomena ghosting itu sendiri begitu ya. Tapi kemudian saat ini fenomena ghosting ini mencuat kembali begitu ya. Apa itu fenomena ghosting? Sesuai dengan namanya, sesuai tadi ya, nama ghosting itu sendiri, ghost begitu ya, itu artinya adalah hantu begitu ya. Bukan berarti fenomena rumah hantu begitu ya, suatu hal yang menyeramkan, bukan. Tapi ini adalah suatu fenomena di mana seseorang ketika menghadapi suatu masalah, kemudian dia ingin lari dari masalah, yang kemudian dia memutus kontak, memutus hubungan tanpa ada penjelasan begitu. Artinya seolah-olah dia seperti hantu, seperti ghost begitu ya. Dia tidak memberikan kabar apapun seperti itu. Dan tadi ya, poin pentingnya adalah tanpa penjelasan itu sendiri. Bisa jadi dia melakukan suatu upaya pelarian selama 1 tahun. Ketika ada masalah, ingin masalahnya itu tidak mengganggu pikirannya, udah saya pergi aja dari peradaban ini begitu ya, saya menghilang aja dulu begitu ya, selama 1 tahun begitu ya, tanpa menyelesaikan permasalahan gitu. Itu adalah fenomena ghosting itu sendiri begitu, yang memang ternyata kalau kita lihat dari tadi definisi dari ghosting itu sendiri atau fenomena ghosting, kemudian ketika kita lihat apa gejalanya begitu ya, bagaimana orang itu bisa dikatakan dia mengalami fenomena ghosting.
Yang pertama adalah ketika dia ada suatu permasalahan yang khususnya permasalahan di sini itu yang membuat seseorang itu menjadi sangat tertekan begitu, hingga akhirnya dia merasa, aduh saya nggak mau, mungkin saya udah nggak mau hidup dalam tanda kutip begitu ya, saya nggak mau hidup dulu di dalam kondisi saya saat itu, hingga akhirnya mendingan saya menghilang aja begitu ya. Artinya dia lari dari permasalahan begitu, dan kemudian biasanya gejala ini pun disertai dengan dia memutus kontak, baik kontak misalkan mungkin zaman sekarang kan digital begitu ya, sosmed itu dimatikan begitu, kemudian juga mungkin saja nomor HP-nya itu diganti, artinya dia tidak mau berhubungan, dia tidak mau terkoneksi dengan teman-temannya seperti itu. Dia ingin menjernihkan pikiran, kurang lebihnya begitu, yang memang terjangkiti pada katakan khususnya di sini kaum milenial begitu ya, ketika dia terhampiri suatu permasalahan dan kemudian membuat dia tertekan, begitu kurang lebihnya, Bu Rini. Masya Allah, ini sangat menarik ya, karena memang dari definisi dan gejalanya sendiri seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya nih Bu Fatimah, karena salah satunya korban dari bullying itu sendiri adalah dia lari dari dari media sosial. Jadi kadang ada yang memprivate ya, ada memprivate media sosialnya, mungkin ada yang mem-hide statusnya, itu adalah salah satunya. Itu ternyata di sini juga sudah terjawab ya. Lalu gimana nih Bu Fatimah dampaknya dari gejala ini pada remaja saat ini nih? Iya, tentu ketika kita lihat ini fenomena yang tentu pasti akan berdampak gitu ya pada kehidupan si remaja begitu ya, baik dia pelaku ghosting itu sendiri ataupun teman-temannya ataupun korban ghostingnya, artinya biasanya di temannya begitu ya, yang tanpa ada kabar, tiba-tiba nggak bisa dihubungi dan sebagainya. Berkaitan dengan dampak tadi, gitu, dampak buruk, tentu ketika kita lihat yang pertama bahwasanya permasalahan yang ada baik dari pelaku ataukah korban dalam artian teman-temannya, masa tidak akan selesai begitu ya. Betul. Apalagi ketika ada suatu hal yang ingin diselesaikan dengan segera, permasalahan itu tidak bisa selesai karena pelakunya di sini, dan tanda kutip ya, pelakunya di sini mereka lari dari permasalahan atau lari dari peradaban begitu ya. Mereka tidak mau terhinggapi permasalahannya itu sendiri begitu ya. Itu jadi suatu dampak yang pertama. Kemudian dampak selanjutnya adalah ketika hal tersebut terhinggapi pada generasi muda remaja, khususnya mereka masih bersekolah, tentu ini akan berpengaruh kepada pendidikan begitu ya. Bagaimana pendidikan yang harusnya dia ikuti, kemudian ketika dia ingin ingin terlepas atau ingin berlari dari permasalahan, kemudian dia tidak ikut sekolah, mungkin dia juga tidak ikut proses pembelajaran dan sebagainya, tentunya akan berkaitan dengan bagaimana pembentukan pendidikan dan kemudian nilai dia ya. Dan kemudian ternyata ada hal yang lainnya yang saya lihat menjadi dampak selanjutnya adalah bagaimana hubungan antara dia dengan teman-temannya seperti itu. Tentu menjadikan hubungannya itu bukan menjadi hubungan yang akan semakin dekat, tapi akan menjadikan hubungan begitu ya, karena terbayang orang yang seharusnya diajak ngobrol atau orang yang seharusnya menyelesaikan masalah, tapi kemudian dia itu kabur, kemudian teman-teman itu malah jadi ya mungkin rasanya itu apa sih dia kok kayak gini aja kabur, kok dia itu bagaimana, dan sebagainya. Mungkin bagi anak-anak remaja itu nggak asik banget sih dia itu tiba-tiba kabur dan sebagainya. Barangkali ya ketika dia itu lari atau tadi terhinggapi fenomena ghosting, kemudian lari dari kehidupannya, lari dari teman-temannya, yang kemudian sebenarnya sudah sampaikan dia fenomena ghosting ini nggak benar-benar selamanya dia pergi ya, kemudian nanti dia akan kembali lagi begitu ya, mungkin kisaran 1 tahun dia kembali lagi, dia ingin berinteraksi sama teman-temannya. Nah ternyata apakah permasalahan itu selesai? Kan tidak begitu, tidak selesai, dia kembali begitu. Nah malah yang ada menambah permasalahan baru tadi dari sisi pertemanan begitu ya, dari sisi pendidikan dulu tadi, kemudian pun dari sisi harusnya dia teman, malah dia jadi dijauhi oleh teman-temannya seperti itu. Jadi kurang lebihnya itu barangkali yang menjadi dampak buruk, dan sebenarnya barangkali masih banyak dampak buruk yang lainnya ketika fenomena ghosting ini menghampiri lingkungan kita, barangkali seperti itu, Bu Rini.
dari penjelasan penyebab sendiri, ghosting sendiri ternyata memang ini tuh nampak sekali untuk siswa-siswa di MTS Sakinah ya tentunya. Oh ternyata remaja kita tuh masuk dalam kategori itu. Lalu Bu Fatimah, sebetulnya apa sih yang menjadi penyebab utama anak-anak tuh begitu menjadi perilaku ghosting ini gitu? Tentu ya kalau misalnya kita lihat tadi sudah ada dampak buruknya, kemudian apa yang menjadi latar belakang penyebabnya hingga akhirnya dia ingin lari dari permasalahan gitu ya. Yang pertama kalau misalnya kita lihat di sini tentu anak-anak di sini kan memang usia remaja itu usia yang kemudian labil begitu ya. Betul. Ada istilah ababil, ABG labil seperti itu. Di mana posisi labil di sini dia masih belum bisa untuk menyelesaikan permasalahan begitu. Betul. Dia masih belum mampu menyelesaikan permasalahan. Ego dia itu masih tinggi dan sebagainya begitu. Nah, maka di sini ketika kita lihat bagaimana ketika dia menyelesaikan permasalahan itu ini menjadi satu kuncinya. Ketika dia tidak mampu menyelesaikan permasalahan dan kemudian dia lari, ini sebenarnya yang bisa kita sebutkan dengan istilah adanya krisis identitas. Di mana di para apa yang terjadi pada remaja kondisi kita saat ini, remaja saat ini begitu ya. Krisis identitas yang seperti apa begitu ya? Remaja saat ini masih bingung jati dirinya karena kalau kita ketahui memang usia remaja itu kan pencarian jati diri juga begitu ya. Tapi kemudian dia nggak tahu saya tuh siapa, kemudian apa yang harus saya lakukan begitu ketika saya ada masalah, apa yang harus saya lakukan begitu. Mereka krisis identitas, mereka nggak tahu gimana cara menyelesaikannya dan mereka pun bahkan tidak tahu siapa dirinya seperti itu. Nah kemudian ketika kita lihat di sini dengan krisis identitas tadi, dia itu tidak memiliki acuan yang benar seperti itu ya untuk menyelesaikan permasalahan begitu. Yang apa namanya itu ketika kita lihat di sini juga dari permasalahan ini, maka yang terlintas itu ya sudahlah daripada masalah saya kabur aja dari masalah begitu. Nah inilah ini adalah terjadinya krisis identitas di tengah-tengah remaja yang ada hari ini begitu kurang lebih Bu Rini. Ya, menarik ya, dari penyebabnya sendiri memang siswa kita tuh cenderung pikirannya betul. Jadi karena memang remaja itu cenderung memikirkan ketika mendapatkan masalah, solusinya tuh masih solusi jangka pendek, yaitu tadi here and now itu salah satu indikator remaja seperti itu. Nah, lalu bagaimana nih ketika ada siswa dari MTS Sakinah tuh, ya aku kok gitu ya, terus aku harus gimana gitu kan ya, aku sudah menjadi perilaku ghosting, terus aku harus gimana nih Bu Fatimah, Bu Rini, katanya tuh gitu. Gimana Bu? Iya, nah tentu kita sudah tahu permasalahan, bukan berarti jadi jadi motivasi untuk melakukan aktivitas ghosting, jangan sampai ya, insya Allah. Saya yakin insya Allah anak-anak yang solih-solihah di di MTS, di MTS Sakinah orangnya solih-solihah ya, tapi kemudian ketika terhinggapi permasalahan tersebut begitu ya pengen tahu mungkin ya kedepannya lagi ada masalah dan sebagainya. Nah tentu kita lihat di sini dari sisi penyebabnya. Tadi karena penyebabnya itu adalah krisis identitas, maka kita harus kembalikan pada identitas kita. Jadi di sini identitas para remaja begitu ya, identitas para remaja, identitas para kaula muda begitu ya, dilihat dari sisi begini. Kita adalah sebagai seorang muslim begitu ya, kita adalah muslim dan muslimah, tentu yang menjadi acuan kita itu apa? Yang menjadi acuan kita itu adalah Islam begitu ya. Maka ketika kita ada permasalahan bukan untuk dilarikan, bukan untuk dilarii begitu. Jangan menjadikan diri kita itu lari dari permasalahan itu sendiri, tapi kemudian harus diselesaikan. Dari mana tahunya ya, ini sebenarnya ketika tadi kembali lagi saya sampaikan, kita sebagai seorang muslim dan muslimah seharusnya kita paham bahwa masalah harus diselesaikan. Dan kemudian ketika kita ingat firman Allah dalam Quran surat 11 yang penggalan ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Insyaallah. Itu penggalan ayat yang artinya adalah sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai kaum tersebut mengubah diri mereka sendiri. Artinya ketika kita punya permasalahan, kita ingin menyelesaikan, maka siapa yang mengubah? Bukan orang lain yang mengubah, tapi diri. Betul. Begitu. Maka kita yang harus mengubah diri kita sendiri seperti itu. Bagaimana cara mengubahnya?
di sini ini bisa sesuatu hal yang katakanlah secara teknis karena kita atau misalkan anak-anak yang terlihat di usia remaja di sini kan katakanlah masih lebih terbatas begitu ya kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan. Tapi ketika masih belum mampu menyelesaikan permasalahan bukan berarti berlari, tapi kemudian di sini bisa dijadikan solusi sharing begitu ya, sharing kepada orang-orang yang dianggap tepat menyelesaikan permasalahannya. Nah, karena di sini ada kita di lembaga sekolah begitu ya, di dalam momen persekolahan, apalagi di sini di mata pelajaran BK begitu ya, bimbingan konseling, ini bisa menjadi suatu sarana yang sangat baik begitu ya untuk mencari bagaimana solusi yang terbaik untuk diri kita begitu ya, yang kemudian memang apalagi kan kalau di APTS jelas lebih kental juga terkait dengan keislamannya begitu, maka jati diri itu akan diarahkan sesuai bagaimana kita sebagai orang muslim itu sendiri akan diberikan arahan-arahan atau akan diberikan solusi yang tepat begitu. Maka ketika terjangkiti permasalahan tersebut, ada suatu permasalahan yang luar biasa, kemudian membuat diri kita tertekan, begitu, membuat diri kita begitu tertekan hingga akhirnya ingin hilang dari peradaban, jangan berlari dari masalah. Hadapi masalah tersebut begitu ya, selesaikan masalah tersebut. Ketika bingung caranya, maka sharingkan atau konselingkan begitu ya. Dengan ya kalau di sini berarti ini ya jadi kepada Bu Rini begitu ya, dikonselingkan begitu, dicurhatkan, gitu, di-sharingkan. Bu, saya ada masalah begini gimana ya Bu ya caranya? Bu, saya tuh pusing banget nih, saya lagi tertekan dan sebagainya, gimana ya Bu ya, dan sebagainya. Terkadang ketika dia menceritakan hal tersebut kepada orang yang tidak tepat, nanti bisa jadi diberikan solusi yang tidak tepat juga. Maka sharingkan kepada orang yang tepat. Jadi ini salah satunya adalah kepada ya BK-nya ya, kepada Bu Rini ya. Betul. Kurang lebihnya seperti itu. Bu, ini terkait dengan bagaimana solusi ya tadi ya, terkait dengan kondisi anak-anak yang terhinggapi atau ada gejala-gejala lah mungkinnya ketika ada gejala berkaitan dengan ghosting. Ya, betul ya. Ternyata apa yang sudah disampaikan dari Bu Fatimah sendiri memang tidak mungkin ya, bukan hanya remaja saja, bisa jadi mungkin anak-anak, mungkin remaja, mungkin dewasa, mungkin ibu-ibu seperti kita gitu, kayaknya seperti ibu yang memang tidak terlepas dari masalah. Cuman bagaimana kita menghadapi permasalahan yang saat ini kita hadapi, karena setiap orang pasti punya ujiannya masing-masing. Motivasi atau misalkan perubahan terbesar untuk merubah diri kita sendiri bukan dari orang lain. Kita tidak bisa menuntut ya, betul ya Bu Fatimah, kita tidak bisa menuntut orang lain untuk memahami kita, untuk mengerti kita, tapi diri kita sendiri. Dan tadi yang sudah disampaikan Bu Fatimah dengan dalam surat Al-Quran, dalam Al-Quran juga dalam surat Al-Baqarah sendiri, Allah tidak akan membebani suatu kaum kalau kaum itu sesuai kemampuan kaumnya. Dan tambahan juga Bu Fatimah dalam surat Al-Insyirah ya, Al-Insyirah. Iya, betul. Dalam Al-Insyirah sendiri memang setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Alhamdulillah seperti itu. Ini sangat bermanfaat sekali Bu Fatimah untuk siswa-siswa kami di sini. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi lagi di kegiatan tema-tema yang lain, tentunya di kegiatan sharing time ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mungkin dari Bu Fatimah ada yang mau disampaikan kepada saya khususnya atau kepada anak-anak dari MTS. Ya, mungkin sebagai closing statement ya, betul. Jadi ketika memang anak-anak yang solid dan solihah begitu ya, ketika kalian semuanya mendapatkan suatu permasalahan, tadi kuncinya jangan lari dari permasalahan itu sendiri. Ingat bahwasannya seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Rini, bahwasannya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha begitu ya. Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang di luar batas kemampuannya. Artinya ketika Allah memberikan suatu masalah kepada kita, ingat Allah memberi solusi begitu ya. Dan kemudian pun tadi pun disampaikan oleh Bu Rini terkait dengan dalam surat Al-Insyirah begitu ya. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi kesulitan dan kemudahan itu senantiasa beriringan, bukan setelah kesulitan ada kemudahan, tapi senantiasa beriringan. Ingat begitu ya, bahwasanya Allah akan memberikan hal tersebut. Dan ingat juga, innallaha ma'ana, ini Allah bersama kita.
jangan takut terhadap masalah tersebut, masalah itu harus diselesaikan. Dan kemudian karena tadi betul disampaikan juga oleh Bu Rini, masalah itu semuanya ada begitu ya, dari mulai anak-anak sampai yang tua renta begitu ada masalah. Tapi kemudian permasalahan saat ini begitu ya, ketika remaja saat ini masih bingung bagaimana cara menyelesaikan, maka remaja diberikan fasilitas khususnya di sekolah, ada tadi ya, ada konseling dan sebagainya. Ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kalian mampu mengeksplorkan diri kalian. Jangan sampai tertutup begitu ya, jangan sampai ketika ada masalah dipikirkan sendiri. Insyaallah demikian saja. Closing statement-nya berasa panjang ya, mohon maaf ya. Dan terakhir pun saya mohon maaf jika ada khilafan, jika ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Jazakallahu khair juga sudah diundang dalam acara ini. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa sharing lagi ya, khususnya mungkin di kelas akhwat insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Bu Fatimah atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pembahasan tentang ghosting, sekarang sudah tahu dong ghosting itu apa. Dan jika memang kalian termasuk golongan orang-orang yang memang tengah mengalami ghosting dan sudah disampaikan solusinya seperti apa, yuk kita mulai untuk berubah hari ini. Jika tidak hari ini, mau kapan kita akan berubah? Tetap bahagia, selalu bahagia, pasti bahagia. Terima kasih, mohon maaf bila ada